Gadis kecil berlari sana kemari, tak peduli gaunnya tersingkap angin, dia ingin terbang, dia ingin bebas melihat semua warna-warni dunia. Gadis kecil ingin tahu segalanya, mencari jawaban yang masih tanda tanya. Dia buka mata dan buka telinga, melihat semua kepincangan dunia. Kebebasan yang diingini adalah tidak menggunakan papan nomor di dada, berbuat ikuti kata hati tanpa beban aturan. Akte kelahiran? Tahu? Tahu. Itu adalah bukti kependudukan ya. Pengalaman yang kita alami selama ini sekarang ini sangat-sangat penting masalah akte kelahiran. Penting banget ya, salah satunya buat daftarin sekolah. Untuk mengetahui seberapa banyak perkembangan Indonesia. Terus ngurus paspor atau ngurus apa-apa biasanya kan selalu ditanya aktenya, akte kelahirannya. Desa itu sekarang, desa masalah kampung, itu khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu sekarang akte itu menyangkut sampai masalah menikah, harus punya akte. Kalau bikin KTP susah nanti kalau nggak ada akte kelahiran. Kalau yang nggak punya akte kelahiran itu lah, ini lahirnya di dukun. Enggak sih ya. Ada yang bilang gampang, ada juga yang bilang ribet kalau nggak tahu jalurnya. Ini biasanya kalau di rumah sakit udah langsung sih nggak sulit sih. Sebetulnya nggak sulit sih kalau prosedurnya benar itu nggak sulit. RT, RW, kelurahan, kita langsung ke Sudin. Kalau dulu kan belum tahu, kalau sekarang udah tahu ya gampang. Kalau untuk anak jalanan sih saya rasa ya tugasnya pemerintah juga ya. Batiin, pantau, dibikinin akte kalau bisa. Karena mereka itu kan juga warga Indonesia. Terutama buat anak-anak miskin yang tidak mampu untuk membuat akte, itu harusnya negara bertanggung jawab itu. Sebaiknya dibikin gratis lah gitu. Didata satu-satu yang belum punya akte gitu. Lalu dia bakal ke sekolah itu. Karena bagaimanapun setiap anak atau orang atau manusia Indonesia setidak-tidaknya tercatat di dalam kependudukan. Sebetulnya kita harapkan ada ya. Pemerintah lebih tahu
mana yang harus diberikan, mana yang enggak, karena takut disalahgunakan juga kan nanti kan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kalau nggak ada program khusus untuk anak-anak jalanan. Contoh program khusus itu gratis aja. Tapi ada beberapa juga orang yang mungkin belum tahu, jadi dia menganggap membuat akte itu sulit, membuat akte itu mahal. Jadi harus sosialisasi itu penting buat saya. Mungkin dalam hal ini dinas sosial mungkin harus memberikan kontribusi lebih jelas terhadap dinas kependudukan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka-mereka yang mempunyai tanda kenal lahir. Saya rasa itu bagus tuh, usaha yang bagus, terobosan yang bagus. Cuman kembali lagi, terkadang itu hanya awalnya doang yang serius. Mungkin sebulan 2 bulan masih gencar-gencarnya, tapi di ujung-ujung lagi ya kembali lagi bahwa SDM kita mungkin hanya gebrakan di luar aja sih yang biasanya yang sering saya lihat gitu. Harapannya? Ya harapannya Kalau mengenai surat menyurat itu kalau bisa ya istilahnya dipermudah, bisa lebih ini lagi lah, lebih mudah ngurusnya. Birokrasinya jangan terlalu banyak. Harusnya ada yang minimal dari dinas kependudukan. Akte kelahiran ini disosialisasikan. Ya, harapan saya sih untuk masalah-masalah kependudukan yang sifatnya birokratis bisa diberikan kemudahan, yang seluas-luasnya, yang semudah-mudahnya, supaya warga negara tidak kesulitan untuk mengurus segala sesuatunya di waktu kemudian. Untuk orang-orang yang seperti ini, seperti orang yang lantaran anak jalanan, harus didata sedemikian rupa dan dimudahkan urusan pengadministrasian. Paling tidak kalau tidak ada akte lahir, misalnya dengan tanda kenal lahir lah. Nah, demikian mungkin pendapat saya. Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Selamat pagi. Apa kabar? Sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang benar yang mana? Oke, biar kita lebih semangat, saya minta semuanya tepuk tangan yang meriah di pagi hari ini. Luar biasa ya. Sehat semua pastinya ya. Baiklah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan tentu saja selamat datang dalam acara Plan Indonesia Afifa Catat Setiap Anak. Saya minta tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah. Ya, di pagi hari ini kita akan menyaksikan bahwa Plan Indonesia dan tentu saja Afifa mempunyai sebuah proyek ya untuk turut mendukung program pemerintah agar identitas anak tercatat sebagai warga negara Indonesia. Ini luar biasa sekali. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memanggil yaitu Ibu Mingming Remata Evora. Beliau merupakan perwakilan dari Plan Indonesia untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan di pagi hari ini kepada Ibu Mingming. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormati Bapak Hari Jogja, Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Pemukiman, Bapak Syamsudi, Dirjen Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial, Bapak Erik Polim dari Pemerintah Daerah di Jakarta, Kabid Capil, Ibu Titi Suryani dari Kementerian Dalam Negeri,
Kabid Capil juga, Bapak Edi Soeharto dari Kementerian Sosial, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Mr. Phil Wilcock, CEO Aviva Indonesia, and all Aviva representatives, Dame Janet Paraskeva, Chair of the Trustees of Plan UKNO, National Director Tanya Baron, CEO of Plan in the UKNO, and Catherine McKenzie, our colleague from Plan also, rekan-rekan dari Plan Indonesia dan dari Aviva. Pagi ini saya merasa gembira karena melihat wajah-wajah anak-anak di sini yang juga gembira dan bahagia. Betul kan anak-anak? Betul, yes. Kalian semua tentunya bergembira karena kalian akan menerima akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti identitas kalian tercatat sebagai warga negara. Dengan akta kelahiran, anak-anak akan menikmati program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Dengan akta kelahiran, anak-anak mendapat identitas dan terlindungi dari bahaya dieksploitasi. Selamat untuk kalian semuanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Sebagai Country Director Plan Indonesia, saya dan semua staf Plan Indonesia selalu mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak-anak, terutama anak yang termarginalkan. Dari sekian banyak program Plan Indonesia dan seluruh dunia, program Akta Kelahiran menjadi kampanye global plan yang disebut Count Every Child atau catat setiap anak. Plan membantu 40 juta anak di dunia memperoleh akta kelahiran dan mengadvokasi kebijakan pencatatan kelahiran. Di Indonesia, Plan mendukung upaya pemerintah daerah di Kebumen, Timur Tengah Selatan, Sika, Timur Tengah Utara, dan Jakarta untuk mencatatkan kelahiran anak-anak terkhusus di Jakarta sejak 2012. Plan dan Aviva telah membantu anak-anak jalanan di Jakarta mendapat akta kelahiran. Tercatat sudah 1.543 or 1,543 anak jalanan telah memperoleh akta kelahiran. Hadirin sekalian, Plan mendukung penuh program pemerintah DKI, right? Untuk pencatatan kelahiran melalui peningkatan kapasitas staf bagi pelayanan pencatatan kelahiran yang efektif dan efisien. Plan juga telah bermitra dengan rumah singgah atau shelter untuk mensosialisasikan pentingnya akta kelahiran. Beberapa anak jalanan telah ikut menjadi fasilitator bagi teman sebaya yang belum mempunyai akta lahir. Saya rasa kementerian antara pemerintah dan swasta ini perlu terus dibina. Sebab
masih banyak anak jalanan di Jakarta yang belum tercatat kelahirannya. Ini adalah tugas kita bersama, agar semua anak-anak termasuk anak jalanan di Jakarta memiliki akta kelahiran. Akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari pihak pemerintah daerah DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial. Juga terima kasih kepada Aviva yang telah mendukung upaya pemenuhan hak identitas anak, dan juga rumah singgah dan fasilitator anak. Selamat datang. Nama saya Phil. Saya belajar bahasa Indonesia, tapi sekarang bahasa saya tidak baik. Saya punya berbicara bahasa Inggris sekarang, okay? Yes, good. Well, good morning. Morning, sir. 5 years ago, with Plan, Aviva had a dream. And the dream was to try, at the time, to support 500,000 street-impacted children to have a better, more secure future. And we've been working within Aviva across many countries, from China to Canada and in Indonesia, to help the children. Now, I'm delighted to be here today. I look forward to hearing your stories. I look forward to meeting you and talking to each of you later. I loved the craft work, I loved your baskets, I loved the photos, and I really want to spend some time after the session getting to know many of you. Now, it really makes a difference to us who we partner with in our support. And I wanted to say at this point a big thank you to both Plan and to the Indonesian government, both local and national, for all their help and support. As you've heard, we've managed to get over 1,543 certificates for children, birth certificates, which makes a huge difference to their ability to get health and education. I have 2 children, Hannah and Charlie, and Hannah and Charlie have all the opportunities for health, education, and a bright future. And we want all of you to have the same opportunities. It's our wish at Aviva that every child in the world has those opportunities. And I hope many of you take those opportunities and go on to have exciting lives, fulfilling lives, and I wish you all the very best. So, I just wanted to finish by saying once again a big thank you to Plan and to the government for all of their tremendous support. To reiterate Aviva's commitment and support for this initiative, we think every child deserves to have a special future. Health and education are the best kind of insurance, and with the birth certificates, I think every child has the opportunity for those rights. And I wish you all the very best, and thank you for your time as well. Thank you. Sebagai ringkasan dari apa yang dia sampaikan tadi, 5 tahun yang lalu Aviva dan Plan memimpikan adanya 500.000 anak yang akan dicatatkan di dunia, mulai dari Cina, Kanada, dan Indonesia. Selain beliau juga punya 2 orang anak yang sudah dicatatkan, dan hari ini beliau bangga melihat di Indonesia itu bisa terwujud pencatatan kelahiran. Aviva punya program untuk anak jalanan dari jalan ke sekolah. Jadi anak-anak dikembalikan ke sekolah. Dan mimpi 5 tahun yang lalu itu hari ini mulai nyata. Terlihat dari yang ada di ruangan ini. Jadi Indonesia kita sudah bisa mencatatkan sekitar 1.543 anak. Semoga ini menjadi kebanggaan dari anak-anak kita semua, dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sampaikan pada setiap orang, setiap tetangga kita sendiri untuk segera mencatatkan kelahiran, karena itu haknya anak sebagai warga negara. Semoga Aviva terus bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Good morning, ladies and gentlemen. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, atau lebih dikenal dengan nama Ahok. Yang rencana beliau akan hadir pada acara yang sangat membanggakan ini, tapi acara yang bersamaan, sehingga beliau menjelaskan saya selaku asisten gubernur untuk membacakan sambutan pada acara ini. Yang saya hormati Menteri Direktur Bank Indonesia, Ibu Nining, CEO Afifa Indonesia, Mr. Bill Waspot, CEO Glenn Tanya Taron, Chair of the Trust, Janet Paras Iva, Bapak Samsudin, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, anak-anak dari keluarga Rumah Singgah Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan, undangan dan para hadirin yang saya hormati. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Plan Internasional Indonesia atas prakarsanya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membantu memetakan persoalan penduduk rentan di DKI Jakarta, utamanya yang berada di rumah-rumah singgah dan di panti-panti pengasuhan. Atas kerjasama dan upaya-upaya yang difasilitasi Plan Internasional Indonesia telah menstimulasi penduduk dan melaporkan identitas mereka sehingga sebanyak 1.543 penduduk tercatat identitasnya. Tepuk tangan. Dengan identitas kependudukan yang telah terekam ini, hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan kepada penduduk rentan ini akte kelahiran. Akte kelahiran ini menjadi penting dimiliki seseorang karena berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini dapat saya sampaikan bahwa kegiatan yang erat kaitannya dengan masalah administrasi kependudukan ini perlu kita sambut baik, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan hal-hal yang penting yang perlu diketahui publik, terutama banyak sekali perubahan-perubahan dalam pelajaran administrasi kependudukan. Antara lain, masa berlaku KTP elektronik yang semula 5 tahun berubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP. KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2013 ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan. Alokasi anggaran termasuk untuk perhitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Pencetakan dokumen personalisasi KTP elektronik yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota pada tahun 2014 ini. Penerbitan akte kelahiran yang laporannya melebihi batas waktu 1 tahun. Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan pengadilan negeri, diubah cukup dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota, tadi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013. Penerbitan akta pencatatan sipil semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. Ini dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya gratis. Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP elektronik diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian,
akte pengakuan anak dan lain-lain, semuanya gratis. Pencatatan kematian. Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana. Pelaporannya tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, desa, kelurahan, dan kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan. Kemudian juga ada penambahan sanksi. Disebutkan setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda yang paling banyak 75 juta. Setiap jabat dan petugas pada desa, kelurahan, kecamatan, PTD, instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun, denda sebanyak 75 juta. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan penyerahan identitas diri akte kepada penduduk rentan administrasi kependudukan di DKI Jakarta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan terakhir. Untuk itu saya panggilkan Bapak Syamsudi dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepada Bapak Syamsudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Country Director Plan Internasional di Indonesia, Ibu Mingling. Yang kami hormati Chair of Trustees Inggris, Jane Paraskeva, CEO Plan UK Inggris, Tania Baron, Afifa Executive Director and Chairman of Corporate Responsibility Committee, Afifa Indonesia, Bill Wilker, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Adi Puja, Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta, teman-teman dari perwakilan UNICEF, World Vision, Child Fund, para ketua rumah singgah, yayasan, organisasi sosial, para pekerja sosial, perwakilan dunia usaha, pimpinan media cetak dan elektronik, undangan yang saya hormati. Mengawali acara pameran karya anak dan penyerahan akta kelahiran bagi anak jalanan, pohon Every Child Children Art Exhibition di Taman Ismail Marzuki pada hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada CSR dari Afifa International Insurance Company dan Plan Indonesia serta suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang telah mendukung program kesejahteraan sosial anak yang merupakan bagian dari kegiatan dan layanan yang diberikan di dalam PKSA, Program Kesejahteraan Sosial Anak. Bapak, Ibu, hadirin serta anak-anak yang saya cintai, masih banyak anak Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran yang diperkirakan mencapai 40,1%. Khusus untuk usia yang 0 sampai 5 tahun. Dan masih banyak anak yang berusia 6 sampai 18 tahun yang belum mempunyai akta kelahiran dari jumlah total 82 juta anak Indonesia. Ini menjadi hal perhatian yang sangat serius bagi kita semua
agar anak-anak sebagai investasi masa depan menjadi lebih berguna pada hari-hari dan kehidupannya kelak. Dengan tidak mempunyai akta kelahiran, anak akan mempunyai masalah dalam mendapatkan layanan publik dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, proses administrasi kependudukan, paspor, hak ahli waris, asuransi, tunjangan keluarga, dan sebagainya. Adanya dukungan dari Afifa dan Plan Internasional serta Suku Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang telah menerbitkan akte kelahiran untuk 1.543 anak sangat bermanfaat bagi anak jalanan untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam pencatatan kelahiran. Uji model pencatatan kelahiran anak jalanan yang dilaksanakan di Jakarta ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak pada tahun 2011. Semoga dengan slogan Straight to School and Count Every Child, ayo tinggalkan jalanan menuju sekolah dan hitung setiap anak yang lahir dengan menerbitkan akta kelahiran. Pentingnya anak mendapatkan akte kelahiran. Tersedianya pelayanan pencatatan kelahiran yang disederhanakan dan dapat diakses serta meningkatnya upaya advokasi untuk adopsi. Kami sangat mengapresiasi karena berdasarkan informasi Plan Indonesia, program ini telah berhasil memfasilitasi pencatatan kelahiran yang dibuktikan dengan diterbitkannya 1.372 akte kelahiran terdiri dari 699 anak perempuan dan 628 anak laki-laki dari 1.892 anak jalanan yang terdata menggunakan teknologi point method. Program ini pula telah berhasil mengadvokasi diterbitkannya peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pedoman pencatatan kelahiran bagi penduduk yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran. Program ini pula sedang memfasilitasi terbitnya peraturan Gubernur tentang surat keterangan orang tua terlantar bagi penduduk tentang administrasi kependudukan, termasuk anak jalanan dan anak marginal lain.